Hmm. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, malam ini kita akan membahas tentang 4 cara pemeriksaan ya. Mungkin ini adalah sebuah teknik di dalam pengobatan tradisional ya. Itu juga di Permenkes juga. Ya, Permenkes 61 tahun 2016 dan juga peraturan yang terkait dengan di eh, PMK di akupuntur ya, seperti itu juga sama. Ya, jadi 4 cara pemeriksaan ini adalah salah satu teknik untuk para penyihir tradisional maupun kepada para pengobat tradisional ya. Karena di dalam uh, ini ya peraturan kita itu memang kita ada penyihir tradisional, ada pengobat tenaga kesehatan tradisional ya. Terus ada yang pertama ada penyihir tradisional, ada tenaga kesehatan tradisional dan komplementer ya. Atau komplementer ya. Dan ketiga itu integrasi. Nah, ini cara pemeriksaannya masuk ke dalam ranah pengobat tradisional juga ya. Jadi cara pemeriksaan ini dia menggunakan eh, 5 panca indera ya yang ada di si terapis ya, seperti itu. Misalkan dengan mata digunakan nanti untuk melihat, hidung digunakan untuk mencium bau pasien ya, terus mulut digunakan untuk anamnesa wawancara ya, terus telinga untuk mendengar suara pasien ya, dan yang terakhir yaitu kulit ya, kulit digunakan untuk proses perabaan atau cek nadi ya. Nah, itu 4 cara pemeriksaan dengan menggunakan kelima panca indera kita ya. Jadi betul-betul panca indera kita ini dimaksimalkan ya, dimaksimalkan dalam rangka untuk melihat atau menilai kondisi si pasien kita ya. Tapi ada juga tambahan nanti di 5 cara pemeriksaan ya. 5 cara pemeriksaan itu tadi ditambah dengan hasil lab ya, hasil lab misalnya hasil ronsen ya, atau hasil dari CT scan ya, misalkan ada wilayah daerah otak ya, seperti itu. Nah, jadi dibuat sebuah sistem seperti ini ya untuk yang pengobat tradisional dengan 4 cara pemeriksaan. Nah, 4 cara pemeriksaan itu ya Bapak Ibu, yang pertama itu terdiri dari yang pertama itu dengan cara melihat ya, melihat ya. Melihat ini berarti kita menggunakan apa? Panca indera mata ya. Terus yang kedua mendengar dan mencium ya, mencium, mendengar mencium. Nah, itu dia kita menggunakan hidung dan telinga. Ya, jadi kita mendengar dan mencium bau pasien, napas pasien bagaimana cepat atau lambat. Terus juga mencium apakah ada kotoran ya, atau istilahnya keringat, bau keringat. Nah, itu yang disebut dengan istilah mendengar dan mencium. Terus yang ketiga itu anamnesa ya, pertanyaan ya, pertanyaan pada si pasien, apakah dia suka udara yang panas atau dingin, dia suka sering keringatan, suka banyak minum atau tidak minum ya, dia suka makanan, cita rasa makan dari rasa apa, misalkan dia suka rasa yang asin, manis, pedas, pahit ya, seperti itu ya. Terus nanya masalah BAB, terus buang air kecilnya bagaimana, nah itu ya nanti akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan di dalam anamnesa ya. Terus yang terakhir itu perabaan ya. Perabaan ini maksudnya ini adalah cek nadi ya, nadi, atau yang kedua mengecek di titik-titik yang mengindikasikan adanya gangguan organ ya. Mungkin nanti di situ ada istilah titik musuyan ya. Musuyan itu artinya titik mu ya, titik yang di bagian depan ya, daerah ventral kita ya. Terus titik back su belakang ya, wilayah sepanjang punggung kita sampai ke pinggang ya. Terus titik yen yaitu titik yang berada di masing-masing meridian ya. Jadi itu ketiga titik itu yang nanti akan kita lakukan untuk diagnosa apakah ini kaitannya ke
langsung kaitannya ke organ seperti itu ya, titik Musuyen ya. Terus nanti di dalam peraban itu selain nadi terus titik Musuyen ya, seperti itu ya. Nah, kita nanti juga bisa apakah di daerah situ ada benjolan atau tidak ya. Terus kita ada suhunya panas atau dingin. Terus kita lihat ya apakah lukanya apa misalnya sakit kita tahu atau tidak ya. Terus juga penekanan di daerah yang bermasalah, misalnya daerah kepala, daerah batang tubuh, daerah tangan maupun daerah kaki ya seperti itu. Nah itu cara pemeriksaan. Terus untuk yang melihat itu juga untuk tadi kan kalau nadi katanya keperabaan ya. Lalu bagaimana dengan lihat lidah pasien? Nah, lidah pasien itu masuk ke ranah melihat. Ya, jadi ketika kita cek lidah pasien itu masuk kategori melihat. Nah, namanya melihat itu kan berarti tidak ada yang namanya bapak dan ibu mengajukan pertanyaan. Nggak ada ya. Kami juga melihat apa perhatikan secara detail ya dengan menggunakan mata kita. Bisa kita hanya di situ tugasnya hanya melihat ya. Tidak ada pertanyaan di situ. Ya, kecuali nanti di anamnesa baru ada pertanyaan di situ. Maka kan dengan melihat hanya mata, mendengar mencium hanya hidung dan telinga, dan anamnesa, nah itu baru dengan mulut. Dengan mulut kan kita bertanya kan, siapa, sakitnya sudah berapa lama, apa sebabnya bisa sakit, nah itu nanti di anamnesa. Ya, kalau yang pertama tadi melihat, ya namanya melihat itu berarti dia tidak ada bentuk pertanyaan, ya bentuk pertanyaan, ya. Terus yang kedua dengan mencium juga tidak ada pertanyaan. Anamnesa, nah baru ada pertanyaan. Dan yang terakhir perabaan itu juga ya kita tidak mengadakan pertanyaan, kita hanya ngecek saja. Atau misalnya gini, sakit atau tidak, nyeri tekan atau enak tekan, udah gitu aja. Dicek, nyeri nggak, nyeri tekan, misalnya tekan, aduh sakit, berarti itu nyeri tekan. Dicek, tekan, gimana? Nggak ada perasaan bilang, aduh sakit atau dia diem aja gitu. Kata dia makin enak, nah itu berarti enak tekan. Jadi nanti ada pemeriksaan itu adalah istilahnya nyeri tekan dan enak tekan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, dari 4 cara pemeriksaan yang secara global ini yang saya jelaskan secara global, yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya slide yang telah dikirimkan oleh Bu Rani di grup ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Melihat, mendengar, penghidu ya. Penghiduan itu maksudnya mencium ya, mencium bau pasien ya. Terus yang bertanya kita tanyakan nama apa bukan nama ya, istilah keluhannya sudah berapa lama atau ini ya. Terus nomor apa tadi dengan cara tadi cek nadi seperti itu ya. Nah itu ya Bapak Ibu untuk penjelasannya. Dan kita lihat dengan cara melihat dulu ya. Melihat ini adalah panca indera penglihatan, mengamati keadaan pasien secara keseluruhan dan lokal ya. Makanya kan waktu saya pernah belajar ilmu Shinsei itu si Lawson itu ya, dia datang aja ke pasien namanya dia udah diamatin, dia udah tahu tuh keluhannya itu di mana aja ya. Saking jagonya dia Lawson waktu itu kita diajarin. Jadi si pasien datang dari jauh aja udah kelihatan sama dia, oh ini di sini 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 ya. Pas baru duduk datang tanyakan namanya apa, usianya berapa ya, langsung di alamat di mana, pekerjaannya apa ya, itu biasa ya. Terus setelah itu baru dijelasin, kamu keluhannya di sini sini sini, ini seperti ini. Iya, langsung kata si pasien, iya betul Pak, benar kata dia, saya sakitnya di sini 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 gitu. Akhirnya untuk memastikan kondisinya apakah sindrom ini ya, makanya dia mengadakan cek nadi, cek lidah seperti itu. Ya baru diresepkan herbalnya dan juga titik-titik akupunktur yang akan ditusuk. Seperti itu. Ya kalau udah jago itu dia bisa tadi dari melihat cara pasien berjalan aja udah tahu nih, oh gangguannya di sini 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 ya seperti itu ya. Tapi tetap dia
memastikan juga dengan cara cek nadi ya dan juga cek lidah gitu, ya. Nah ini. Ya. Terus juga Maaf kita Pak, lihat ya. Pak Dedi, materi yang Bapak sebutkan tadi dari panjang lebar tuh saya lihat kan biasanya kan materi itu kan Bapak ada baca juga ya. Yang Bapak sebutin tadi tuh nggak ada di materi dan ini juga nggak ada Pak yang dikirim. Yang satu melihat perabaan apa tadi nggak ada Pak. Nah, Langsung ke iya. Yang dikirim sama Bu Rani itu 4 cara pemeriksaan hmm, dalam pengumpulan data-data bla 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 bla. Satu pemeriksaan pengamatan sensing lidah. Dah, langsung ke hmm, diagnosa lidah. Yang oh, di awal-awal itu tadi nggak ada. Apa mungkin terlewat materinya, Pak? nggak baru mulai Ibu, Enggak, baru enggak, mulai. enggak. Yang Bapak yang di slide juga yang ini juga nggak ada yang melihat Ya yang nanti dikasih Bu. Jadi di istilahnya gini Bu. Jadi kita inikan hmm, dulu ya nanti kita kirimkan lagi ya. Tapi disimak dulu aja ya. oh iya, ya Oke. maksudnya kan kata Bapak tadi kan mungkin Ibu Bapak sudah melihat atau sudah membaca slide yang sudah dikirimkan sama Bu Harani itu nggak ada Hmm. Pak, belum ada gitu. Hmm, Nah, beda yang dikirimkan. coba saya cek dulu deh. Ada baiknya disimak aja dulu ya Pak ya, nanti mengenai materi perubahan materi bisa dikirim ulang kali ya Pak ya. Oh, ini apa langsung diagnosa ini ya. Langsung diagnosa lidah, saya palpasi. Oh ya. Oh, langsung nih pemeriksaan pacar pemeriksaan ya. Iya. Hmm. Jadi oh ya itu udah tadi. Ini sambungannya ini ya. Sambungannya ini. Oke, kita lanjut dulu ya Bu Siti ya. Iya, disimak aja dulu ya Bu ya, nanti Ya. pemberian materinya menyusul ya. Silakan Pak Dedi. Iya. Oke, kita lanjut. Ya, ini nah ini ya. Jadi dengan melihat ya, jadi lewat panca indera penglihatan mengamati kedepannya secara keseluruhan dan lokal ya. Jadi ada keseluruhan sennya. Kita lihat sen kemarin kita udah belajar ya waktu yang pertama kali yang tentang teori yin yang ya, teori yin yang. Terus juga teori apa terminologi dalam ilmu akupuntur ya. Nah di situ kan ada istilah sen ya. Sen itu seperti sebuah ini ya apa menandakan ya kondisi kaitannya dengan sen. Kayak kemarin yang kita Tingcisen ya, kan pernah dengar kan istilah Tingcisen kan? Masih ingat Tingcisen yang materi awal yang waktu kita membahas tentang fenomena organ, tentang ini ya, fenomena organ, ya. Di situ kan terlihat di seni itu. Jadi misalkan kondisi dia, apa ya, kan dia kondisinya dia kurang baik ya, misalkan kelihatan dari wajahnya terlihat pucat ya, terus juga eh, bibirnya kering, nah itu kan sen ya. Jadi kita bisa ketahui kondisi seperti ini. Itu juga warna wajah ya, warna muka nih nanti dibahas juga bentuk fisik, posisi tubuh. Jadi dengan cara melihat kita ngeliat sen, warna wajah atau warna muka, bentuk fisik dan posisi tubuh. Posisi tubuh ini artinya itu dia dalam kondisi posisi di hadapan kita ya, dan misalkan dalam posisi dia duduk kan yang ada kan pasien tuh duduk secara telentang ya atau cara tegak ya duduknya seperti itu ya. Terus lokal ya kita lihat juga ke kepala ya. Jadi kita lihat kondisinya kepalanya itu ya. Terus juga nanti kaitan ke rambut ya. Terus 5 panca indera ya kita lihat juga nanti telinga, bibir, hidung, mata ya. Mata kaitannya nanti dengan sklera mata warna kuning, merah atau apa ya.
juga telinga apakah ada cairan atau kotoran atau ada luka ya, terus juga kulit, warna kulitnya apa, terus ada luka atau tidak, jerawat ya. Terus juga tubuh. Nah, tubuh ini juga kita lihat ya kondisi tubuhnya ya. Apakah dia tubuhnya gemuk, kurus ya, seperti itu, terus juga tegap ya. Terus tangan dan kakinya kita lihat juga apakah tangannya ada luka atau dia ada masalah ya. Alat kelamin, nah itu tidak kaitannya dengan ini, dengan apa? Mungkin nanti kita ini istilahnya kalau alat kelamin itu biasa nanti kalau untuk anak atau ini ya, tidak untuk yang dewasa ya. Terus juga kulit, warna kulit tadi apakah dia ada jerawat, ada luka ya atau ada benjolan. Nah, seperti itu. Terus zat ekskresi di tubuh ya, kita tanyakan juga nanti. Kaitannya keringat ya. Kita lihat apakah ada keringat atau tidak keringat ya, bau seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya untuk melihat sen. Sekarang kita lihat semangat. Nah, sen ini artinya semangat ya, atau kita lihat jiwa seseorang itu ya di dalam dia berobat ke kita ya, kan ada yang dia datang itu kayaknya gimana gitu, artinya dia nggak terlalu kayak seperti kurang tertarik ya atau tidak, atau dia seperti kayak terpaksa ya berobat ke tempat kita seperti itu ya. Nah, ini meliputi warna wajah, gerak-gerik, konsentrasi, mata, kesadaran, dan pernapasan ya. Misalkan dari semangat dia baik, kurang, tidak ada semangat atau kesadaran, hilang ya, tidak ada kesadaran. Misalkan semangatnya baik ya, jadi dia ketika dia datang ke tempat kita, dia misalkan nanyakan terapi apa yang digunakan, terus berapa lama, nah itu berarti dia ada motivasi juga. Adakah orang yang ke saya misalkan gitu ya, ada proses penyembuhannya lebih cepat atau bagaimana, nah itu dia biasa bagus. Terus semangat kurang, yang tadi saya bilang, kalau nggak ditanya kadang nggak ngejawab, atau dia istilahnya kayak ogah-ogahan gitu ya, dari sikapnya kelihatan misalkan seperti itu. Terus tidak ada semangat atau kesadaran, misalkan udah kondisi pingsan ya, seperti itu ya, jadi dia tidak ada kesadaran. Terus semangat palsu di sini dijelaskan, misalkan dia wajahnya memerah ya, padahal sebenarnya itu dia penyakit ya, jadi kita lihat oh ini orangnya kayak cerdas banget, padahal itu dia mengalami sebuah penyakit juga ya. Nah, ini sen yang bagus ya Bapak Ibu ya, ini kita ambil dari anak-anak ya. Anak-anak ya, anak-anak bayi. Ini kalau bayi kan wajahnya itu kan nggak dibuat-buat ya, beda mungkin dengan kita. Kelihatan kita kalau lagi kelihatan lebih semangat atau tidak semangat ya, bisa dibuat kalau di kita ya, seperti itu. Tapi kalau anak kecil bayi itu nggak bisa ya, dia emang apa adanya aja gitu ya wajahnya, makanya di sini kelihatan sennya bagus ya. Nah, ini kayak kelihatannya setengah sen bagus. Nah, ini kurang sen ya, seperti itu kelihatan ya. Ini juga tatapannya kosong, ini juga ya pandangannya juga nggak terlalu bermakna ya, sinar matanya redup ya. Nah, ini kehilangan sen artinya sudah koma ya, orang pasien koma itu maksudnya dengan udah kehilangan sen ya, kehilangan sen. Nah, seperti ini contohnya, tambah sen palsu ya di sini ya. Jadi wajah kelihatan memerah ya, seperti itu, tapi kenyataannya dia sedang mengalami penyakit yang sudah cukup parah ya. Jadi kelihatannya itu dia masih ada jiwa semangatnya gitu, pasti tidak ya. Nah, ini ya. Terus kita masih melihat ya Bapak Ibu. Nah, melihat ini kita lihat warna wajah ya. Begitu dibutuh warna dan kilauan wajah. Warna berkaitan dengan penyakit ya, misalkan dia warna wajahnya hijau ya, artinya ya bukan yang apa ya, kayak film apa tuh wajahnya hijau ya, itu bukan ya maksudnya. Jadi wajah hijau ini bisa identik dengan misalkan di area pipi ya, area pipi, terkadang juga terlihat di daerah dahi ya, warnanya kelihatan hijau ya. Nah, itu menggambarkan kondisi angin ya, karena kan angin kan identik dengan warna hijau ya, pohon, kayu ya. Kalau kita kembali kepada teori 5 unsur, warna hijau kan identik dengan daun-daun dan juga
kayu ya, jadi hubungannya dengan organ hati nanti ya, berarti kaitannya dengan apalagi angin ya. Untuk yang PPL-nya itu kaitannya pasti ke angin. Terus juga dingin ya, itu wajah hijau juga mencerminkan kondisi dia dingin ya, karena kan dingin itu bisa membekukan ya, bisa melukai Ci juga ya, seperti itu. Terus juga akibat faktor sakit ya, jadi menggambarkan sakit dan darah statis. Artinya di situ darah statis itu tidak ada peredaran darahnya atau peredaran darahnya terganggu ya, ada sumbatan seperti itu. Terus untuk yang warna wajah merah ya, merah itu panas atau ekses atau defisiensi ya, jadi bisa panas faktor yang berlebih atau panas yang kurang ya, itu bisa seperti itu ya. Terus juga bisa jadi yang palsu, jadi dia seakan-akan wajahnya bermerah tapi dia sebenarnya penyakitnya sudah cukup parah ya. Nah itu. Terus kalau untuk kuning ya itu kita lengkap ya. Kalau merah tadi hubungannya panas, berarti hubungannya dengan organ jantung, usus kecil, selaput jantung, dan ini ya perikardium dan sansial ya. Terus kalau kuning yaitu hubungannya lembab, berarti memang nanti hubungan ke organ limpa dan lambung ya. Kalau misalkan tadi hijau, lambung hubungannya dengan hati dan empedu ya. Nah ini. Kalau kuning itu lembab atau defisiensi limpa ya, defisiensi limpa. Jadi limpa itu lemah ya, jadi bisa mengalami terjadinya sumbatan ya, bukan sumbatan ya, artinya pembekakan. Nah itu akibat daripada faktor wajah warna kuning ya. Terus juga untuk yang putih defisiensi ya, turunnya limpa, yang Ci dan darah ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, defisiensi warna putih pucat ya, jadi identik dengan pucat berarti ada masalah di kelemahan di limpa, di yangnya ya. Jadi yang itu turun, jadi lebih dominan yin ya. Terus ada juga Ci, energinya yang sudah turun juga ya, defisiensi Ci energi ya. Terus juga darah, nah itu bisa misalkan kondisi misalkan darahnya rendah, ya itu juga kan mencerminkan kondisi berwajahnya berwarna putih. Ya. Terus hitam, nah hitam itu kan identik dengan air ya, atau warna hitam hubungan dengan organ ginjal ya, seperti defisiensi ginjal, patogen Swin itu ini ya, saya lupa tuh patogen Swin. Terus juga darah statis ya, darah statis, nah itu berarti ada faktor dingin yang membeku ya, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan ya. Kalau darah statis itu kan dia membeku ya di wilayah satu aja ya, nah itu bisa mengganggu fungsi yang organ lainnya seperti itu ya. Nah ini warna hijau kuningan ya, contoh-contohnya wajah merah, warna kuning ya. Ini juga warna wajah putih ya, pucat ya, seperti itu. Warna hitam ya, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Tinggal mutlak kayak harus kayak begini gitu, enggak ya. Jadi ini contoh-contoh aja ya. Ini kita masih melihat ya, dalam buku Suen membagi wajah menjadi bagian. Misalkan ada tanda di pipi kiri ya, itu berarti katanya ke faktor hati ya. Terus ada tanda di pipi kanan ya, itu paru-paru. Sekarang warnanya merah atau ada kondisi merah di situ. Nah itu juga menyatakan adanya gangguan di organ tersebut. Jadi bukan identik dengan adanya panas di situ ya, enggak ya. Jadi menandakan aja kondisinya ya. Terus untuk di dahi ini kaitannya dengan jantung ya, terus dagu, ginjal ya, terus juga hidung kaitannya pada limpa ya. Jadi bisa nanti Bapak Ibu lihat ya di sini ya, gangguannya seperti itu. Ada nggak tanda di wajahnya itu ya, di atas misalkan kaitan ke jantung, terus di dagu kaitannya ke ginjal ya, hidung, limpa ya, terus yang sebelah kiri hubungan paru-paru, dan sebelah kanan kaitannya ke paru hati ya, sebelah kanan paru-paru dan sebelah kiri hati ya, seperti itu. Nah ini melihat ya bentuk tubuh, kuat lemah, gemuk kurus, saya tinggi, ini enggak di ini ya, nggak terlalu di ini kan. Jadi yang fokus ke sini aja ya, kuat lemah, gemuk kurus ya, jadi seperti itu. Setelah pelakuan gerak gerik ya, lincah apa tidak ya, keadaan lemah atau tidak ya, gerak gerik yang tidak normal, artinya seperti sebuah kayak ada kejang-kejang ya, seperti itu.
Nah, ini melihat secara lokal, ya, dari kepala, leher, rambut, mata, telinga, hidung, mulut, gigi, gusi, tenggorokan, dan kulit. Ini harus dilihat semua. Ya, ini contoh ya, walaupun belum diinjang, ini dengan cara mesin lihat ya. Nah, ini dari sini ada yang mau ditanyakan dari yang pertama, cara perpisahan dari yang pertama melihat, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya Master, Ya, itu tadi apa kondisi apa ya tadi ya? Merah itu warna muka merah itu kan bisa ekses bisa defisiensi. Ngebedainnya gimana Master? Ekses defisiensi. ya kalau misalkan dia merah ya, merah ekses kan udah jelas ya, dari suhu tubuh juga meningkat ya, dan juga ciri khas itu dia haus ya, itu jelas itu berarti merah ekses. Tapi kalau dia warna merah terus tidak ada rasa haus ya, ini kan baru melihatnya ya, Bapak ya Ibu ya, baru melihat, belum kita adakan pertanyaan belum, jadi nanti apakah ini defensi atau ekses. Nah, misalkan ternyata dia di situ nanti ada anamnesa wawancara, ternyata dia sering haus, berarti itu merah ekses. Tapi ketika ditanya, kamu haus gak? Ada sering haus atau ini? Enggak, jadi biasa aja, masa nggak mau minum. Nah, itu berarti panas defisiensi. Nanti di situ yang lebih dominan adalah faktor dingin. Nah, jadi gitu Pak. Kalau untuk menanyakan panas ekses atau panas defisiensi, yang pertama itu dari minum, yang lebih mudah ya. Jadi tanyakan apakah dia suka minum, kalau dia suka minum apakah banyak atau tidak. Ya, itu kita tanyakan. Kalau dia banyak, berarti emang faktor ekses. Tapi kalau dia faktornya tidak mau minum, bahkan sedikit ya, sehari bisa berapa dikit gitu, itu berarti panas defisiensi, panas lemah. Dari minum, kalau mau tahu dia kondisi panas atau ekses atau panas defisiensi, ya dari minum, salah satunya. Ya, gimana Pak Andi? Ya berarti kalau misalnya dia minum cukup banyak, berarti dia ekses itu. Ya, berarti panas asli. Ya, panas asli. Kalau misalkan dia wajahnya kelihatan merah, ya, tapi dia tidak mau minum, nah, berarti itu panas defisiensi. Yang palsu ya, Mas Tri? Pasti ya. Jadi kalau untuk panas itu memang lebih gampang tuh minum. Kalau mau lebih tambahkan, misalkan makan itu juga bisa, kan dia banyak makan, nah itu berarti panas. Kalau tidak ada nafsu makan, berarti dia dingin. Terus kalau tadi Master yang masalah wajah itu yang pipi menjelaskan yang kanan dengan hati, kiri menjelaskan liver itu kan, atau dari menggambarkan jantung itu kondisinya gimana Master? Nah, itu kondisinya itu ada ciri khasnya Pak, yang pernah saya temui itu dia ada ciri khas dari warna merah biasanya. Ada tanda merah atau tanda khusus ya di daerahnya itu. Oh, berarti ini ada gangguan masalah di jantung. Jadi karena ada orang yang ada yang apa atau apa, kan ada kadang ada bekas sujudnya ya, warna hitam. Berarti itu bukan identifikasi gangguan di jantung ya, dahinya bukan. Jadi di situ ada tanda sedikit ada apa kayak merah-merah gitu, merah tapi merah banget. Nah, itu berarti mengindikasikan ada gangguan organ di situ ya. Masuk saya di pipi kanan tadi hubungannya dengan paru-paru ya, ada tanda di situ, ada sebelah pipi kanan, tadi pipi kirinya nggak ada ya, berarti memang ada kondisi gangguan di parunya, organ parunya seperti itu. Ada tanda pakai warna merah gitu, pakai bintik ya, kayak bintik. Bahkan juga ada waktu itu sudah saya pernah temukan dia seperti kayak ini kayak agak lebih cenderung kayak warnanya itu agak kayak ada bintik-bintik gitu, tapi di sisi sebelahnya aja kita sesuai dengan masalahnya juga ada seperti itu juga ada ya, pernah temukan. Tapi yang lebih sering itu tadi ada tanda ciri khas itu warna merah itu, tapi bukan identik dengan dia ada kondisi panas atau tidak ya, jadi dia menunjukkan kondisi aja, oh ini gangguan di organ ini, udah gitu aja ya. Kalau jerawat atau flek Master itu menggambarkan apa Master? Apa? Jerawat atau flek itu menggambarkan apa itu?
kalau jerawat itu kan memang kondisi warna kulit ya, hubungan kulit, berarti ada proses penindasan dari unsur panas ya, api ya, seperti itu. Kalau untuk flek juga bisa, misalkan flek di daerah pipi ya, atau di daerah pipi yang tadi seperti ini ya, kan daerah pipi katanya dengan faktor di hati, kalau sebelah kiri atau kanan ya, seperti itu ada flek-flek gitu kan. Nah itu juga mengindikasikan ada gangguan juga di faktor di apa di organ tersebut ya, seperti ada tanda kayak flek kayak warna hitam. Kayak dulu ada kasus teman saya gitu loh. Jadi dia tandanya dia adanya di sini ya, di sini kondisinya, di kondisi di sini ya. Ternyata ya itu dia memiliki riwayat penyakit kista ya. Jadi dia akupuntur, udah apapun, fleknya itu nggak hilang-hilang. Ya warna ada flek hitam di wajahnya ya. Tidak akupuntur manapun nggak hilang, tapi setelah diperbaiki daerah rahimnya itu hilang kistanya udah berkurang tuh, flek-flek yang di wajahnya udah mulai berkurang juga. Ya itu juga bisa salah satu indikasi adanya gangguan di organ, selain ada warna merah, terus ada kayak flek gitu, itu juga bisa. Gimana Pak Andi? Bisa nggak misalnya ada jerawat lokal misalnya di pipi sebelah kiri aja, atau misalnya flek di daerah tertentu gitu, itu nggak bakal suatu organnya. Oh bisa, itu juga bisa salah satu adanya permasalahan di situ, itu juga bisa. Ya kadang kok nongol jerawatnya di kiri aja. Oh kok di atas, kalau di atas katanya kan lagi kangenin ya, kata orang. Pada jerawat di jidat, bisa jadi itu faktor penyakit juga, bukan karena faktor lain yang bukan. Nah terus juga itu indikasinya seperti itu, bisa Pak ada flek atau ada jerawat, tapi ada tanda warna kemerahan ya, seperti itu juga bisa seperti itu. Oke, untuk yang melihat ini gimana Bapak Ibu, bisa dipahami yang melihat ini? Bisa dipahami? Halo, apakah suara saya jelas? Nggak diapalin Master. Hah? Nggak diapalinnya belum. Hah? Halo? Jelas Pak suaranya. Oh jelas ya, oke. Ya Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada lagi kita lanjut ya. Lanjut. Ya. Oke, tadi melihat sudah selesai ya. Sekarang kita ke penghidupan dan pendengaran. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Penghidupan pendengaran ini emang katanya yang pertama itu dengan suara ya. Kan suara pasien ya. Kan kita kan taunya suara pasien itu ketika kita pas pendaftar awal ya, misalkan namanya siapa ya, tinggal di mana ya, seperti itu juga bisa. Suaranya apakah dia terlalu dalam atau dia melengking ya, atau dia biasa aja datar ya, seperti itu. Jadi suaranya itu bisa meninggi, bisa rendah. Nah itu berarti kalau dia kondisi dia rendah, berarti ada faktor hambatan, faktor lembab, itu juga bisa. Terus ada faktor yang melengking, lebih tinggi, nada suaranya itu emang kaitannya kepada faktor angin, ada angin ya. Terus juga bicara juga sama ya, Bapak Ibu dicek bicaranya apakah dia terkontrol atau tidak ya. Kalau yang sering kita temuin tuh ya tadi juga sama tuh. Bicara juga cukup bagus ya, cuman memang dia udah ada sedikit masalah ya, seperti itu di daerah wajahnya. Termasuk juga kalau kasus pasien kayak pasien-pasien Bell palsy itu juga sama ya, bicara itu juga terganggu ya bicaranya. Terus selanjutnya yang ketiga itu napas ya, napas itu misalkan pasien itu napasnya lebih cepat atau lebih lambat atau tidak karuan ya, seperti suara napas yang berbunyi pok gitu kan, ada kan kayak gitu ya, berarti memang kaitannya sudah yang rusak itu daerah paru-parunya ya, karena kan suara itu identik dengan paru-paru ya, identik dengan paru-paru. Nah seperti itu. Nah itu suara napasnya kita dengarkan, apakah lebih cepat, lambat ya, atau juga napasnya itu nggak teratur. Nah itu juga memang identik
dengan adanya permasalahan di organ paru-paru, ya seperti itu. Terus juga selanjutnya batuk. Nah, batuk itu nanti kita tanya apakah batuknya berdahak atau tidak, ya kering, ya. Terus frekuensinya sering atau tidak, ya itu juga bisa kita tahu. Ada suara batuk. Sekarang kita mendengar ada suara batuk, oh itu berarti ada batuk, ya. Contohnya aja batuk gitu. Terus napasnya terdengar cepat, napas terdengar cepat. Udah gitu aja, ya. Terus ada muntah gak? Nah, suara kayak muntah gitu. Kalau nggak ada ya udah nggak usah diinikan, ya. Terus juga bersendawa, nah, itu juga sama. Bersendawa juga sama, ya. Berarti ada masalah misalkan di daerah area lambungnya gitu kan. Nah, itu juga. Jadi bawaan itu bersendawa terus, ya. Itu juga bisa terjadi. Ya, ada masalah di lambungnya seperti itu. Terus juga sendawa tadi sambat, ya, sambat. Saya lupa tahu apa ya. Lewatin dulu ya. Bersin. Nah, bersin-bersin itu juga sama, ya. Jadi juga identik dengan organ paru-paru juga, ya. Yaitu bersinnya sering atau tidak selama pemeriksaan, ya. Terus bunyi usus, ya, gluduk. Nah, itu biasanya ada gangguan di faktor pencernaan, ya. Itu juga bisa jadi di si pasien itu belum makan, ya. Itu juga bisa jadi bunyi ususnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Daerah penghidupan dan pendengaran. Pak, kalau sambat itu apa Pak terangannya? Nah itu dia tadi saya lupa tuh sambat itu apa ya. Oh, lupa ya. Nanti saya cari dulu ya. Saya cari dulu ya. Saya tulis lupa ya Pak. Iya. Sambat itu kalau kesambat iya. Kesambat. Ya sambat. Coba saya cari dulu ini sambat. Ya. Oke, untuk yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang pendengaran dan pengiduan ini? Sambat itu cegukan bukan Pak? Oh, seperti ini apa ya? Gagap bukan Pak? Oh, bisa juga, ya. Bisa. Gagap grogi. Ya, itu bisa juga grogi atau dia tidak lancar dalam berbicaranya, ya. Ya. Itu juga bisa. Berarti emang ada faktor sumbatan di misalkan yang kaitan dengan lidah itu apa ya, misalkan gangguan di faktor lembab, dahak, ya, itu juga bisa menyebabkan dia tidak bisa berbicara secara baik, ya. Seperti itu juga bisa, ya, berpengaruh, ya. Oke, yang lainnya lagi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut, ya. Kita lanjut sekarang bertanya. Nah, ini bertanya. Ya, kalau anak-anak sekarang kan tanya gitu, kamu nanya. Nah, ini bertanya ini artinya kita menantarkan pertanyaan-pertanyaan, ya, yang terkait dengan hubungannya dengan keluhan, ya, seperti itu. Apakah dengan pertanyaan kita ini bisa kita eksplor gitu, jadi kita bisa tahu. Tadi kan kita udah melihat, ya, terus mendengar, dan menghidup, ya. Yang terakhir ini bertanya, ya, kita bertanya. Jadi pertanyaan kita ini nanti ada hubungan dengan tadi kita cara melihat, ya. Terus yang kedua pendengar dan penghidup. Kita untuk memastikan aja, istilah bentuk apa ya, dibilang konfirmasi, ya, konfirmasi atas temuan tadi kita dengan cara melihat dan mendengar dan penghidup, seperti itu, ya. Nah, untuk pertanyaan ini kita akan tanya yang pertama, keluhan utama, ya. Keluhan utama itu keluhan yang dirasakan atau yang memotivasi dia ke tempat kita. Nah, itu biasa keluhan utama. Misalnya gini, datang ke kita, ada keluhan apa Pak? Pusing. Nah, itu berarti keluhan utama.
Sedang bilang badan pada pegel, nah itu keluhan utama ya, itu ya. Jadi harus perlu diperhatikan ya. Terus yang selain keluhan utama ada keluhan yang namanya keluhan tambahan ya. Keluhan tambahan ya Bapak Ibu kadang bisa terkait dengan keluhan utama atau bisa juga tidak ada saling terkait. Nah itu juga harus kita perhatikan, tapi tetap fokusan kita itu tetap di keluhan utama ya. Keluhan utama itu dari keluhan yang dirasakannya atau memotivasi dia untuk datang ke tempat kita ya, keluhan utama seperti itu ya. Terus selain utama tadi ada yang misalnya nanti keluhan tambahan ya. Keluhan tambahan itu tadi keluhan yang istilahnya itu asa ada terkait dengan keluhan utama atau tidak ada sama sekali terkait dengan keluhan utama. Misalnya keluhan utamanya sakit gigi ya. Keluhan tambahnya apa? Susah tidur. Nah itu juga bisa. Berarti ketika giginya sudah diselesaikan, diberesin, maka tidur sudah tidak terganggu lagi. Gitu ya. Jadi ada saling terkait antara keluhan utama dan keluhan tambahan. Terus juga sejarah penyakit yang berhubungan dengan keluhan utama itu juga bisa kita tahu. Misalkan gini ya, sakit di perut ya atau di lambung ya, udah berapa lama kan ditanyakan tuh, sudah 3 hari, apa sebabnya bisa sakit, nah itu tanya tuh lagi tuh. Misalkan saya habis makan yang pedes-pedes gitu, oh ya udah gitu ya. Jadi sejarah penyakit berhubungan dengan keluhan utama ya. Terus juga yang ketiga yaitu sejarah penyakit yang pernah diderita. Misalkan sakit hari ini kita datang tuh ke tempat pelayanan akupuntur, misalkan dia sakitnya di lambung ya, seperti itu. Terus yang pernah penyakit diderita, misalkan dia dulu punya penyakit hepatitis atau penyakit apa ya, seperti itu. Itu juga nanti tetap kita tuliskan juga gitu ya. Terus kebiasaan atau lifestyle ya, kebiasaan dia, misalkan dia suka makan apa, dia suka tidurnya bagaimana ya, seperti itu. Terus sejarah penyakit turunan. Nah, keturunan itu biasanya dari faktor apa? Orang tua ya, orang tua. Nah, itu bisa menurunkan, misalnya kena dia awalnya penyakit diabetes ya, diabetes, hipertensi, gangguan di jantung, gangguan di ginjal, itu bisa menjadi turunan seperti itu. Ya, itu harus kita tanyakan juga ya. Nah, ini ada salah satu syair ya, 10 pertanyaan ya, misalkan dingin atau panas, misalkan dia suka dingin atau panas ya. Saya suka panas, oh, berarti dia dingin. Oh, saya suka dingin, berarti dia panas ya. Terus keringat ditanya apa keringatnya banyak atau sedikit ya, atau sering keluar atau tidak sama sekali keluar ya, keringat. Kepala dan badan itu kita cek nanti sesuai dengan keluhan. Misal kalau datang pasien kita itu sakit kepala di sebelah kiri, nah itu juga berarti nanti kita cek tuh daerah kepalanya. Terus ada yang pernah riwayat dia tidak bisa berdiri, ada gangguan di daerah pinggangnya gitu. Nah itu kaitannya juga sama, berarti di daerah badannya ya. Terus yang keempat yaitu BAB dan BAK ya, buang air besar dan buang air kecil ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi ya Bapak Ibu, adanya gangguan di dalam tubuh kita itu juga bisa berpengaruh juga ya, BAB dan BAK. Misalkan BAK-nya susah ya keluar atau terlalu sering ya, sama juga BAK-nya susah keluar atau mudah atau sering ya, seperti itu. Nah itu bisa harus diperhatikan juga Bapak Ibu ya, untuk BAB dan BAK. Terus juga selain tadi dari segi apa dia keluarnya sering atau tidak sering ya, itu juga kita tanya warna BAK-nya, misalkan warnanya kuning atau kemerahan atau bening ya, itu juga sama. Kalau untuk BAB-nya juga tadi ya sama juga dari segi warna, itu juga ditanyakan juga ya. Terus yang kelima nafsu makan, misalkan suka makan rasa apa ya, gitu, itu juga sangat berpengaruh sekali. Atau dia lagi nafsu makan ya untuk hal tertentu saja, itu juga bisa berpengaruh. Terus untuk dada dan perut, apakah ada keluar atau tidak, dicek ya, cek dadanya. Terus tuli ya, itu dijelas ya tidak, dengar. Haus juga sama ya, jadi haus itu dia sering haus atau tidak haus
Penyakit lama, nah ini penyakit lama hubungannya nanti dengan penyakit yang terdahulu. Terus penyebabnya apa? Ya itu juga harus dijelaskan karena bisa jadi keluhan utama kita yang kita saat ini kita alami bisa jadi faktor penyebabnya dari kemarin-kemarin gitu kan, penyakit tambahan itu seperti itu penyebabnya. Nah untuk wanita ditanyakan menstruasi ya, waktu dia haidnya gimana, terus untuk anak kecil ditanyakan vaksinasi apakah sudah lengkap atau tidak, seperti itu. Misalnya salah satu contoh aja Bapak Ibu ya, untuk diperhatikan ya. Misalkan mekanisme misalkan sifat patogennya ya, dia misalkan dingin dan panas ya. Nah, ciri khasnya kalau dingin itu dia cenderung takut dingin atau lebih menonjol ya, dinginnya itu. Ya dia lebih takut ya ini ya. Dingin berarti takut dingin lebih menonjol. Kalau panas, demam yang lebih menonjol. Ya dingin itu misalnya kuat dengan udara dingin ya. Mau selimutan terus atau apa ya. Nah itu juga ciri khasnya itu. Terus kalau panas, ciri khasnya itu demam lebih menonjol. Ya kan kalau dingin kan nggak mungkin ya. Terus selanjutnya yin yang imbalance, artinya dia tidak seimbang. Yang-nya kuat, yin-nya lemah ya, atau yin yang kuat, yang-nya lemah. Jadi faktor lebih cenderung dominan dingin. Tapi kalau yang kuat atau yin lemah, faktor panasnya lebih menonjol atau demamnya lebih menonjol. Seperti itu. Nah ini dia ya. Jadi demam takut dingin muncul bersamaan, contoh patogen di piau dibagi menjadi 3. Takut dingin lebih parah dari demam disebabkan patogen luar dingin. Ya takut dingin lebih parah dari demam. Ya jadi dia dingin banget tapi menyebabkan demam. Demam lebih parah dari takut dingin disebabkan patogen luar panas. Jadi demam itu lebih kuat ya, lebih panas ya. Demam ringan takut angin gampang berkeringat disebabkan patogen angin ya. Nah ini demam ringan takut angin gampang berkeringat. Nah itu ciri khas dari patogen angin. Hanya takut dingin disebabkan sindrom di dalam dibagi menjadi 2 ya. Kalau dingin, sindrom defisiensi dingin artinya dia dinginnya kurang, lebih dominan panas. Tapi kalau sindrom ekses dingin, nah itu misalnya bulat ya 100% ya. Kalau misalkan defisiensi dingin itu masih 50-50 juga ya. Tapi kalau ekses dingin, nah itu berarti udah 100%. Hanya demam ditemui pada sindrom di dalam, panas dibagi menjadi demam tinggi, sore, dan ringan. Takut dingin dan demam dingin berselingan, patutnya berada di antara pio dan di, jadi antara luar dan dalam. Ya, sindrom setengah luar atau sindrom setengah dalam, atau sering disebut dengan istilah penyakit Chaoyang. Ya, Chaoyang itu sindrom setengah luar, setengah dalam. Ya, jadi istilahnya dia posisi berada di tengah-tengah ya untuk kasus sindrom Chaoyang ini seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, keringat ya, kita perhatikan juga keringat ya. Keringat pada sindrom pio ada atau tidak keringat membantu menentukan sindrom pio ekses atau defisiensi. Dibagi menjadi 4 macam ya. Mudah keringat berarti berkeringat spontan ya. Berkeringat malam, berkeringat besar atau berlebihan sampai menetes, dan berkeringat saat menggigil. Nah ini juga sama ya. Terus keringat lokal hanya di kepala, separuh badan ke atas, maupun telapak tangan dan kaki. Nah itu disebut dengan istilah keringat lokal. Kepala atau badan yang sakit atau membedakan bagian kepala yang sakit berhubungan dengan meridian. Sakit berpindah-pindah, jadi faktor angin sakit sekali berarti dia bisa juga faktor sakit sekali ya, faktor panas ya. Sakit yang serasa berat berarti lembab ya. Terus sakit yang serasa panas berarti panas. Sakit yang serta bengkak berarti ada faktor lembab juga ya. Sakit tertusuk juga sama, faktor dingin. Nah ini jenis penyakit ya. Itu. Terus mata, telinga, nafsu makan, tidur, dan BAB dan BAK ya. Kalau jadi tanyakan ya matanya tadi harus clear mata, telinga apakah ada kotoran atau tidak ya. Terus nafsu makan banyak atau kurang ya, itu juga bisa berpengaruh. Juga tidur juga sama ya, apakah mudah tidur, susah tidur, mudah terbangun, nah itu dia. BAB dan BAK ya sama tadi ya, buang air besar dengan buang air kecil ya. Misalkan terlalu sering atau tadi keras atau apa ya, seperti itu. Terus juga untuk wanita ditanyakan menstruasi, keputihan, kehamilan, postnatal ya, sebelum proses kelahiran, dan menopause ya. Untuk anak kecil yang sejarah kelahiran, vaksin dan penyakit menular yang pernah diderita, ini juga bisa kita tanyakan kepada orang tua.
Oke, dan sini ada yang mau tanyakan dengan penciuman dan penghidup, silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Hmm. Pak Dedi mau nanya sedikit ya. Itu kenapa kalau anak kecil ditanyakannya sejarah kelahirannya, vaksin, sama penyakit ya? Ya, itu pertanyaannya. Ya, itu karena kan kaitannya sejak lahir, apakah dia lahir misalnya di sesar atau di vakum atau dia normal, tapi normal bermasalah, itu juga bisa berpengaruh penyakitnya yang hari ini. Gitu. Terus Kalau juga vaksin? ya vaksin banyak kaitan kelengkapan vaksinnya aja, misalkan apa penyebab penyakitnya juga disebabkan oleh faktor vaksin atau dia belum divaksin, itu juga bisa ya. Jadi buat parameternya aja sih, parameter apakah anaknya bisa bagus atau tidak, seperti itu aja parameternya. Ya. Oh iya, baik. Makasih Pak Dedi. Terus juga penyakit menular yang pernah diderita, ya itu sudah pasti ya, penyakit menular yang pernah diderita juga semua orang pasti ada ya. Iya. Misalkan penyakit gatal-gatal aja kan itu bisa tertular kan, gatal-gatal doang. Betul. Iya, makasih Pak Oke, Dedi. dari Bapak sini yang ada lainnya? yang mau ditanyakan? Atau gini ya, kita kasih waktu sekitar 30 menit, coba Bapak dan Ibu lihat di rumah masing-masing, coba perhatikan dengan tadi cara melihat, terus mendengar dan mencium, dan terakhir tadi dengan ini ya mendengar dan mencium ya, kita tanyakan ya. Bapak Ibu ya, coba dua ini aja deh, dua ini ya, tadi pertanyaan yang pertama melihat, yang kedua terus dia penghidauan dan pendengaran, ketiga bertanya. Nah, coba Bapak Ibu selama setengah jam ini coba dicek ya ininya di daerah keluarga sendiri seperti itu, coba dicek apakah ada sesuaian antara tadi dengan cara melihat, terus kedua mendengar dan penghidup, yang terakhir adalah ini bertanya. Coba saya kasih waktu 30 menit ya Bapak Ibu untuk bisa coba dieksplor ya, bertanya pada suaminya atau istrinya atau tetangganya atau saudara sebetulnya main di tempat kita pada malam ini gitu. Coba ditanyakan dulu ya. Kita nanti sambil saya juga nanti akan mengirimkan file materinya ke WA group ya. Coba Bapak Ibu ya, coba sampai dari melihat, terus yang kedua pendengaran penghidup, yang ketiga bertanya. Coba ya Bapak Ibu ini kan coba dipraktekkan ya pada saudara atau tetangga ya yang ada di rumah pada malam hari ini. Ya, coba nanti kita kasih waktu selama 30 menit ya. Gimana Bapak Ibu, bisa? Halo? Bisa? Insya Allah Gimana? Pak, Insya Allah. Iya, Ya. silakan Bapak Ibu 30 menit Coba ya. 30 menit dari sekarang coba ya, dicek. Silakan. Oke. Ya. Oke, saya muter-muter. Boleh yang terdekat saja, siapa aja boleh ya. Iya, boleh terdekat, mangga silakan. Kalau terdekat tetangga ya monggo. Tetangga monggo. Tangannya pucat Pak, kukunya pucat Pak. Iya, betul Pak. Paru-paru kayak gitu juga emang. Iya kan, energi Pak, hubungannya energi. Jadi antara paru-paru dengan jantung kan ada hubungannya gitu. Bila jantung paru-paru bagus, maka jantung juga bagus. Nah, jika paru-paru bermasalah itu juga jantung jadi bermasalah. Jadi kan paru-paru sebagai energi, dan juga kan kita tahu pembentukan darah itu kan juga di paru-paru kan, seperti itu. Yeah. Ya, energi di dalam paru-paru lemah sehingga dia tidak bisa menghasilkan oksigen cukup berlebih kepada kan gini Pak, jadi kan paru-paru ngirim oksigen dan dikirim ke dalam pembuluh darah ya. Nah, ketika dia bermasalah berarti dia tidak memaksimalkan oksigen yang ada dalam tubuh darah, sehingga menyebabkan terjadinya tadi badan kelihatan pucat ya, seperti itu, dan juga kondisi energinya terutama yang menjadi semakin melemah gitu. Memang paru-paru hubungan dengan energi Ci, seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak penyakit lain paru-paru Pak, selain paru-paru Pak?
Kalau dan paru-paru kalau warna kuning ya berarti emang hubungannya dengan limpa lembab, Pak. Lembab ya, lembab. Dia sakit Otak kuning ya? berlimpa. Bukan. Iya, sakit lembab. Oh, betul. Sakit kuning. Tapi kalau di dalam secara TCM itu emang kuning itu ciri khas dari limpa lambung, bukan dari hati ya, beda ya. Jadi kalau kalau di kedokteran biasa kenalnya istilah hepatitis ya, tapi kalau di dalam hubungannya dengan hati, tapi kalau dalam ilmu akupuntur itu hubungannya dengan limpa lambung karena warna kuning identik dengan warna kuning seperti itu. Oh, jadi. Pak itu menular nggak sih, Pak? Ada yang tipe menular, ada yang tidak ya, seperti itu. Tapi Untuk taunya enggak Pak ya gimana, Pak? nah ini, jadi kalau di dalam ilmu akupuntur itu kalau yang warnanya lebih cerah ya, cerah, ada yang lebih redup ya warna kuningnya. Nah biasanya menular itu yang lebih redup warna kuningnya dibandingkan warna yang kuning cerah. Ulang, Pak. Kalau redup gimana? Kalau kuningnya kuning banget itu ya, Pak? Iya, kalau kuningnya kuning banget ya, kuning bukan gelap ya, kuning terang ya, terang itu Iya, emang nggak terang. itu nular. Tapi kalau yang nular itu yang kuning agak gelap. Oh, dia kuning gelap ya? Iya, kalau kuning terang tuh Orang nggak terang. Iya. kan gelap apa terangnya? Orang hitam. Oh iya iya udah. Oh, orangnya hitam. Nah, itu kan Ya, bisa kelihatan dari, iya, kalau jadi saya bisa kelihatan lihat dari, ini tangannya tuh ini tangannya putih-putih pucat, kuning-kuningan. Tangan ujung-ujung tangannya. Saya salaman sama dia tuh, saya takutnya menular gitu kan. oh, tapi kuningnya gelap gak? Agak gelap gak? Nggak terang. Terus selera matanya Pak, yang putihnya itu warnanya gimana? Matanya nggak terlalu kuning, putihnya putih pucat. Hmm. Saya pikir sakit Oh, kuning, tapi dia bilang paru-paru. Kalau sakit kuning hepatitis kan saya nggak takut ya Pak, menular ya Pak. Kebetulan saya waktu itu nggak bawa masker lagi. oh gitu. Jadi kemungkinan nggak Pak, sakit kuning juga, paru-paru juga. Dia bilang sih paru-paru. Iya, itu emang ada hubungannya yang tadi saya bilang Pak, paru-paru kan anaknya adalah ginjal, ibunya adalah limpa gitu. Kalau ibunya sakit, anak ikut menderita, berarti ginjalnya berpengaruh. Oh, Kalau dua itu. misalkan anaknya sakit, ibu menderita juga, berarti berpengaruh ke limpanya juga. Oke, lanjut Pak. Makasih Pak ya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi sama ya. Jadi emang ya Bapak Ibu ya di dalam teori dalam ilmu belajar ilmu akupuntur itu kita tidak terlepas dari yang namanya dasar teori 5 unsur ya, 5 unsur, terus teori yin yang ya, fenomena organ, terus 8 dasar diagnosis, nah, atau sindrom ya, itu juga nggak bisa lepas Bapak Ibu. Jadi memang kita lihat lagi, misalkan sindromnya itu tadi katanya paru-paru, apakah paru-parunya dia ekses atau defisien atau panas atau dingin, ya jadi kan seperti itu. Misalkan dia wajahnya pucat, terus tenaga tidak ada, berarti memang defisiensi di paru, ya. Jadi paru-parunya itu lemah. Nah, lemahnya ini apa kemungkinan besar itu dari apa? Faktor apa? Apakah dia sering kena angin atau sering faktor dari ekses yang ada di hati, seperti itu juga sangat berpengaruh ya, seperti itu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, yang di dalam ilmu akupuntur itu ya istilah penyakit apa istilahnya kuning ya, itu memang hubungannya dengan limpa lambung ya. Kalau misalkan di kita kan penyakit kuning, ya itu bisa juga hubungannya dengan liver ya. Tapi kalau di dalam teori 5 unsur, memang hubungannya dengan limpa lambung ya. Jadi limpa lambung itu dalam kondisi dia lembab. Ya, lembab kan kita tahu lembab itu kan memberatkan ya, dan juga dia bisa menyumbat seperti itu. Nah, itu yang menjadikan warna kulitnya berubah menjadi warna kuning ya. Ya berarti ada gangguan di limpa lambung, termasuk gangguan misalkan di lambung juga sama kan. Orang yang kena penyakit lambung juga wajahnya kelihatan kayak agak kuning-kuningan ya. Betul nggak? Sering pernah lihat orang yang sakit lambung nggak? Wajahnya gimana? Agak kuningan nggak? Iya, sering ada. Saya lihat kalau lambung, Pak penyakit tipes lambung ya Pak ya? Iya, dia kalau yang melemahkan otot biasanya gini, kalau orang penyakit yang hubungannya dengan otot, jadi dia lemes, jadi nggak ada tenaga, itu biasanya hubungan limpa lambung. Gitu Pak, aja. limpa itu fungsi buat apa sih Pak kalau di dalam tubuh Pak? Nah, kalau limpa kan kalau dalam teori 5 unsur, dalam teori apa akupuntur ya, di limpa itu dia yang itu apa yang memproduksi.
Jadi yang memproduksi limpa, yang mengedarkan darah adalah paru-paru, gudangnya ada di hati. Jadi seperti itu. Produksi Nah, apa Pak? Produksi makanan. produksi darah. Oh, Oh, darah kalau dalam ilmu akupuntur itu emang kaitannya ke darah ya, limpa itu ya. Jadi nah, limpa itu ibarat kata seperti darah itu harus tetap stabil di dalam pembuluh darah itu karena faktor di limpa gitu. Ya, jadi seperti ini contoh apa ya? Parises ya. Parises itu kan pada teori ilmu akupuntur kan 5 unsur itu emang hubungannya juga ada kaitannya dengan namanya di limpa gitu. Jadi limpa tidak bisa memaksimalkan peredaran darah itu sesuai dengan sesuai dengan jalurnya gitu. Makanya kadang-kadang dia juga ikut bermasalah juga. Nah, itu yang menyebabkan darah itu tidak maksimal untuk berjalan di dalam pembuluh darah. Jadi terjadi pembekakan, terjadi kayak varises seperti itu. Memang hubungannya dengan limpa kalau yang kasus varises itu. Gitu. iya, limpa. Limpa letaknya dekat mana ya Pak? Limpa itu kalau dari segi anatomi itu dia memang terletak di belakang lambung Pak ya, di anatominya. Kalau dekat perut ya Pak ya? Iya, jadi dia masuk ke wilayah perut bagian atas ya, perut bagian atas. Nah, kalau penyakit kerennya Pak, limpa itu apa Pak? Apa ya, kalau di dalam ilmu akupuntur itu, limpa itu juga hubungannya dengan pankreas juga Pak, gitu. Jadi Oh, makanya pankreas itu dalam ilmu akupuntur itu tidak ada. Makanya kan kalau untuk gangguan dia punya penyakit diabetes atau gula ya, memang hubungannya nanti dengan organ limpa juga. oke Pak, lanjut. Ya, jadi yang penting dasar teori limpa unsur itu betul-betul harus diperkuat ya Bapak Ibu. Kalau nggak diperkuat, jadi bisa bisa semakin nggak mudeng gitu ke depannya gitu ya. Memang mau tidak mau memang untuk yang limpa unsur ini betul-betul harus sangat dipahami gitu. Ya. Ya sebenarnya Pak, kalau saya lebih banyak memahami itu pelajaran ini dengan cerita ya Pak. Kalau mengapa saya terlalu udah nggak muat karena saya umur sudah banyak banget ini. Kalau mengapa udah itu. Jadi kalau misalkan untuk bercerita kayak gini nih saya nyambung nih Pak. Oh. Kayak gini lebih banyak yang dapat ketimbang Bapak Iya, cerita. karena Bapak lihat kasus langsung gitu, lihat orangnya gimana. Nah, itu nyambung. Lihat ya Bapak bilang kan ini pasti ibunya, anaknya, oh berarti ada saling berkaitan kan penyakit itu. Kan saya tanya tuh paru-paru, tapi dia kok paru-paru kok kekuning juga, batuk-batuk juga gitu kan. Jadi itu ada unsurnya. Nah kayak gitu kan nyambung kayak yang Bapak ngomong tadi. Itu kalau yang di materi bukannya saya nggak nyambung, nyambungnya lama. Iya nggak apa Pak, bagus kayak gini-gini sih. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak lihat sendiri, kita jelaskan, jadi lebih cepat nyambung. Ya, yang lainnya Pak. Oke, nah itu ya. Coba yang lainnya ada nggak yang kasus yang lainnya gimana? Makasih Pak Haikal. Ibu Dewi, Bu Sama, Febi, Bu. Pak Andi, silakan yang ada pengalaman baru ini. Tadi Bu Dewi keluar ya? Bu Dewi ada di Bu Dewi ada. Yang keluar tuh Bu Siti Nurharja ya? Iya, kenapa ya? Apa karena jaringannya atau gimana ya? Iya kali Pak, saya juga dari tadi tersendat-sendat jaringannya. Iya, tempat saya juga sama ini. Karena tadi kan ada geluduk juga. Iya. Nah, sekarang udah berhenti sih hujannya, tinggal geluduk aja udah nggak ada. Iya. Pak Andi, Bu Febi, Bu Dewi, silakan. Yang nggak ada ya. Lanjut aja kali pada dia. Oh, di jam ini jam 10 ya kurangnya. Ya deh, untuk yang perabaan nanti mungkin dilanjutkan di besok ya perabaan. Yang biasa sekalian kita membahas tentang ini lidah ya. Sekarang membahas tentang lidah juga dan nadi. Kan perabaan hubungannya dengan nadi ya, seperti itu. Mungkin di minggu depan. Besok ya, insya Allah dilanjutkan. Iya, nadi ya. Ini yang belum saya kuasain banget nadi nih Pak. Ya tadi nadi yang materi yang Bu Rani share ke teman-teman itu emang tentang nadi dan lidah ya? Iya,
Iya. Oke, nanti yang Nadi dan Nida insya Allah di besok yang kita bahas lebih ini. Insya Oke, Allah. siap. Oke, Iya. siap. Jadi malam ini materi cukup ini Pak. Ya, cobain dulu aja. Oke deh, terima kasih Pak Dedi ya. Ya, sama Bu Rani. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, materi kita sudah disampaikan oleh Pak Guru kita. Mudah-mudahan dapat kita serap dengan baik ya. Alhamdulillah Amin. Pak Haikal ada pencerahannya Pak Haikal ya. Dengan praktek Iya, Bu. langsung ya. Iya, Masya betul. Allah banget ya. Iya. Iya. Semoga yang lainnya nanti kalau pas praktek juga bisa dapat pencerahan nih. Gitu ya. Ya Bu Dewi ada yang mau ditanyakan Bu Dewi sebelum saya tutup? Enggak, sementara cukup aja Bu. Oke, baik Bu Dewi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok di jam 8. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, saya tutup ya. Ya, makasih Pak Dedi. Sama-sama.